Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia hadir dan menyempatkan diri untuk memenuhi panggilan Ibu di sini. Nah, sebelum melakukan kegiatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Sebelum itu, siapa yang mau memimpin doa? Saya aja Bu. Ya, silahkan. Baik Bu. Sebelum melakukan kegiatan konseling kelompok ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman. Jadi sekarang kita semua berada di ruangan konseling kelompok. Sebelumnya Ibu mau tanya nih sama kalian. Ada yang pernah dengar atau bahkan pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Saya pernah dengar Bu, tapi saya gak tahu apa itu konseling kelompok. Saya juga Bu. Ya Bu, saya juga sering dengar, tapi tidak tahu apa maksud dan tujuan dari konseling kelompok itu sendiri. Apalagi pernah, belum sama sekali Bu. Baik, kalau tidak ada yang tahu, biar Ibu jelaskan sedikit ya tentang konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok itu adalah sebuah pemberian bantuan yang diberikan kepada individu yang memiliki masalah dengan menggunakan suasana kelompok. Contohnya nih, di antara salah satu di antara kalian punya masalah kalian ini memiliki kesamaan satu sama lain, maka itu bisa dilakukan konseling dengan menggunakan konseling kelompok. Nah, dalam konseling kelompok ini kita akan membahas secara bersama-sama masalah yang kita hadapi dan membantu mencari solusi dari permasalahan tersebut. Seperti itulah konseling kelompok. Nah, ada yang ingin bertanya? Jadi nanti kami akan menceritakan masalah pribadi yang kami alami di sini Bu. Iya, betul sekali. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu, silakan. Begini Bu, kami akan menceritakan masalah kami masing-masing di sini Bu, dan kami tidak ingin jika orang lain mengetahui masalah yang sedang kami hadapi. Lalu bagaimana jika nanti kita konseling kelompok Bu? Oke, begini ya teman-teman. Jadi di dalam proses konseling kelompok ini ada beberapa asas yang harus dan wajib kita taati bersama-sama. Asas apa aja Bu? Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana ketika nanti teman-teman bercerita kepada ibu, kalian tidak perlu khawatir, ibu akan merahasiakannya, tidak akan menyebarluaskan kepada siapapun. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi semua anggota kelompok harus terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Jadi kalian nanti ketika menceritakan masalah kalian kepada ibu, kalian harus terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, kalian mengikuti konseling kelompok ini harus sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun. Yang keempat adalah asas kenormatifan, di mana kita semua harus ketika mengikuti konseling kelompok ini kita harus mengikuti norma-norma yang berlaku, menjaga sopan santun, dan memberikan solusi untuk sesama anggota. Hendaknya kita memakai norma yang berlaku. Yang kelima ada asas kegiatan. Nah, kalian ketika mengikuti konseling kelompok ini harus mengikutinya dari awal sampai akhir. Yang keenam adalah asas kemandirian. Setelah proses konseling selesai, kalian bisa menerapkan kegiatan ini dalam kehidupan sehari-hari dalam hal positif. Dan yang terakhir adalah asas keaktifan. Nah, jadi ketika kalian mengikuti konseling kelompok ini, diharapkan kalian aktif dalam kegiatan konseling selama kegiatan konseling ini berlangsung. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Siap Bu, setuju. Lalu apa tujuan dari konseling kelompok itu? Nah, pertanyaan yang bagus. Tujuan dari kegiatan ini yaitu membahas bersama-sama suatu topik permasalahan tertentu yang telah kita sepakati bersama. Kita nanti mencari solusi bersama-sama. Dan kegiatan konseling kelompok ini juga melatih kita untuk mengemukakan pendapat. Kita bisa mengajukan ide dan saran kita supaya kita bisa lebih memahami diri kita dan orang lain. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak Bu, kami sudah paham.
Baik, kalau begitu karena kalian tadi sudah mengerti mengenai kegiatan konseling kelompok ini, kita tentukan berapa lama nih waktu yang kita perlukan untuk kegiatan ini. Saya Bu, bagaimana kalau 45 menit? Oke, bagaimana dengan yang lainnya? Apakah setuju? Kami juga setuju, mengingat masih ada jam pelajaran selanjutnya, Bu. Baik, kalau begitu karena kalian sudah menyetujui waktu dan sudah bersiap mengikuti proses ini, apakah kalian sudah siap untuk memulai kegiatan konseling kelompok kali ini? Siap Bu. Oke, karena semuanya sudah siap, Ibu ingin bertanya siapa dulu nih yang ingin menyampaikan dan mengutarakan masalahnya terlebih dahulu. Gimana kalau WF terlebih dahulu, Bu? Bagaimana untuk yang lainnya, apakah setuju? Dan untuk WF, apakah kamu bersedia? Setuju. Baik Bu, saya bersedia. Jadi permasalahan yang saya alami itu saya banyak mengeluh waktu untuk belajar hanya karena HP dan game. Seperti itu ya. Saya punya usul Bu, bagaimana jika WF diperlihatkan video apa saja dampaknya bagi kita jika kita terus-terusan bermain HP, serta memberikan informasi ketika malas belajar Bu. Oke, masukan yang sangat bagus dari AM. Sekarang giliran kamu MS. Saya Bu, masalah saya tidak suka kepada guru yang ketika dia mengajar, dia lebih banyak mendiktekan daripada menjelaskan. Hal ini yang membuat saya susah belajar karena tidak memahami pelajaran tersebut. Ibu paham sekali apa yang kamu rasakan. Ibu mengerti. Untuk sekarang giliran AM untuk menceritakan masalahnya. Kalau masalah saya Bu, saya mengalami penurunan nilai karena saya lebih fokus diri pada kegiatan di luar sekolah daripada saya belajar Bu. Padahal saya sudah kelas 3 dan sebentar lagi akan mengikuti ujian nasional Bu. Nah, kalian semua kan sudah mengutarakan masalah yang kalian hadapi sekarang ini. Masalah siapa dulu nih yang mau kita bahas? Bagaimana kalau masalah AM terlebih dahulu Bu? Oke, bagaimana dengan saudara AM? Apakah kamu setuju kalau misalkan masalah kamu dibahas terlebih dahulu? Ya Bu, saya setuju. Ya, baik. Jadi di sini AM ini memiliki masalah di mana dia lebih mengutamakan kegiatan di luar sekolah karena ia mendapatkan pengaruh dari temannya. Padahal sekarang AM itu sudah kelas 3 SMA, di mana seharusnya ia mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian nasional. Dari kegiatan AM ini AM mengalami penurunan nilai. Ya, jadi ini masalah yang dihadapi oleh AM. Apakah ada yang ingin bertanya pada AM? Saya ingin bertanya Bu, kegiatan apa saja yang kamu lakukan di luar sekolah itu? Hanya pergi bermain basket dan kumpul sama teman-teman. Sekarang kan AM sudah kelas 3 SMA, seharusnya AM lebih fokus belajar. Sebaiknya lebih meningkatkan belajar untuk ujian nasional. Untuk masalah kegiatan di luar sekolah kan bisa dilanjutkan di lain hari. Ya mau bagaimana lagi, saya sudah melakukan kegiatan itu dari kelas 1. Iya, kami tahu kamu melakukan kegiatan itu dari kelas 1. Tapi sekarang kan kamu sudah duduk di bangku kelas 3 SMA, di mana seharusnya kamu lebih fokus untuk belajar. Setiap orang pasti memiliki kegiatan lain selain belajar. Akan tetapi, bagi kita yang sekarang sudah duduk di kelas 3 seharusnya lebih fokus untuk menghadapi ujian yang akan segera dilaksanakan. Benar apa kata teman-teman kamu. Kamu harus tetap fokus ke pelajaran kamu terlebih dahulu. Karena sekarang kamu sudah kelas 3 yang sebentar lagi kamu akan mengikuti ujian nasional. Kalau masalah main basket dan kumpul bersama teman-teman nanti juga kan masih bisa setelah mengikuti ujian nasional. Ketika kamu tidak memiliki waktu untuk belajar, ya kamu harus sudah siap mendapatkan hukumannya. Dan pasti hukumannya yaitu kamu tidak lulus karena kamu tidak belajar. Dan sebaliknya, ketika kamu rajin belajar, kamu akan mendapatkan hadiah. Dan hadiahnya yaitu kamu akan lulus ujian nasional dengan mendapatkan nilai yang memuaskan. Saya senang sekali dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman semua. Saya rasa saya akan lebih fokus untuk ujian nasional dan saya akan berusaha untuk tidak terpengaruh oleh teman-teman saya.
Nah, itu bagus sekali, Ibu bangga sekali terhadap pemikiran kamu. Kamu tidak hanya memikirkan diri kamu sendiri, tapi kamu juga memikirkan masa depan kamu. Coba bayangkan ketika kamu tidak memikirkan masa depan kamu, tidak memikirkan belajar untuk persiapan ujian nasional, bagaimana ketika nanti kamu tidak lulus, kamu akan tinggal lagi di kelas 3 selama 1 tahun. Tentu itu akan membuat kamu merasa tidak percaya diri dan tidak semangat lagi untuk melanjutkan sekolah. Padahal kan di luar sana masih banyak yang ingin melanjutkan sekolah, tapi terkendala dengan satu dan lain hal. Oleh karena itu, kamu jangan sia-siakan ya kesempatan kamu belajar saat ini. Baik, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, berhubung waktunya juga sudah habis ya, bagaimana kalau kita lanjutkan konseling ini di pertemuan selanjutnya? Baik, Bu, setuju. Baik, sekarang perwakilan 1 orang saja. Apa yang dapat kita simpulkan dari konseling kita hari ini? Saya aja, Bu. Silahkan. Jadi, saya dan teman-teman merasa tidak fokus dan tidak semangat dalam belajar. Namun, saya tidak tahu bagaimana agar masalah ini cepat selesai dan hidup kami menjadi tenang. Dan kita berdiskusi tentang permasalahan ini supaya kita mendapatkan jalan keluarnya bersama-sama. Kemudian kita melanjutkan pembahasan permasalahan pada konseling kita hari ini di pertemuan konseling selanjutnya. Baik, kita sudah menarik kesimpulan dari konseling kita hari ini. Mudah-mudahan konseling kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan konseling selanjutnya ya. Sebelum menutup konseling kali ini, kita tutup dengan doa. Kali ini siapa yang mau memimpin doa? Saya aja, Bu. Baik, silahkan. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dengan hati mulai. Berdoa selesai. Baik, kita telah selesai konseling kita hari ini. Tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan lupa jaga kesehatan masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.